tentang hikayat Malindeman. Syedan hiduplah seorang pemuda yang yatim piatu, Malindeman namanya. Dia pemuda yang rajin giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Sekitar sawah milik ibu Malindeman itu tinggal seorang janda tua, Mendeh Rubiah namanya. Malindeman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mendeh Rubiah telah menganggap Malindeman sebagai anaknya sendiri. Mendeh Rubiah kerap mengirimkan makanan kepada Malindeman tengah menjaga tanamannya paginya pada malam hari. Suatu malam, Malindeman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia juga merasa haus. Malindeman segera ke pondok Mendeh Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga Malindeman tiba di pondok Mendeh Rubiah, Malindeman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mendeh Rubiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malindeman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Malindeman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mendeh Rubiah, Malindeman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malindeman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malindeman menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang ke khayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke khayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha berturut membantu mencari selendang itu. Namun hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan karena matahari sebentar lagi akan terbenam. 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang ke langit khayangannya. Kakaknya si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malindeman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malindeman kemudian mengajak bidadari ke rumah tersebut. Dengan hati gembira, Mendeh Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai. Malindeman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mendeh Rubiah. Sesampainya di rumah, Malindeman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskan pula adanya bidadari yang tinggal bernama Mendeh Rubiah. Malindeman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malindeman kemudian meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak itu, Malindeman kian rajin berkunjung ke rumah Mendeh Rubiah untuk menemui Putri Bungsu. Malindeman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki. Malindeman memberi nama Sultan Duano untuk nama anaknya lelaki tersebut. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuami dengan Malindeman. Namun sejak Sultan Duano lahir, perangai Malindeman menjadi berubah. Malindeman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di arena perjudian. Dia sangat senang menyambung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat sedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduan untuk pulang kembali ke khayangan kembali muncul semakin lama. Rasa itu semakin besar hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malindeman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya, Putri Bungsu kemudian menemui Bujang Karim pegawai Malindeman. Tolong kau sampaikan kepada Malindeman,
Aku akan kembali ke Kahyangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera cepat mencari Malindeman ke area perjudian. Setelah bertemu, diceritakan pesan dari putri bungsu kepada Malindeman. Malindeman panik, jangan sangat terburu-buru. Dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke Kahyangan. Namun Malindeman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar dia sangat menyesal. Namun penyesalannya hanya penyesalan apa yang telah terjadi tidak dapat diulangi lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarganya yang dicintai. Sekian dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia gak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.